Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku ya, Ihsan Tasiwa. Kali ini aku mau berbagi pengalamanku ya tentang hilang dompet di Korea. Nah, untuk temen-temen nih, mungkin yang pernah kehilangan dompet ya, ataupun mungkin dengan melihat video ini ya, mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan, mungkin terjadi dompet hilang di Korea. Kalian jangan bingung karena semuanya bisa diselesaikan. Kalian bisa langsung lapor polisi ya ke Ongjal, dan kalian bisa tanya warga sekitar ya atau orang di sekitar kalian ketika hilang. Nah, ceritaku kali ini adalah waktu aku nginap di salah satu sauna Chimsil banget atau spa di salah satu wilayah Korea ya. Nggak aku sebut nama karena mungkin privasi juga, nggak berani. Nah, waktu itu tuh karena saking capeknya pulang kerja waktu itu, terus akhirnya pengen relaksasi di situ. Udah ganti baju, mandi, terus waktu itu di lokernya itu, loker itu tuh lupa nggak aku kunci, jadi kuncinya itu udah masih gantung, posisi gantung gitu. Akhirnya aku cuman ganti baju spa gitu kan, terus tidur, kebangun tiba-tiba lihat loker udah nggak ada dompet di tas itu. Aku bawa tas kecil itu. Nah, waktu itu lumayan panik juga, tapi masih coba untuk mencari dulu ya. Terus aku udah keliling, udah aku ngomong sama kasir, fix ini dompet pasti hilang. Terus untung waktu itu waktu aku masuk di sauna sama kasirnya itu kan, aku bayarnya itu pakai uang Yongem, itu apa sih, uang tunai. Waktu itu di dalam dompet itu ada uang 50.000 satu lembar sama seribuan itu pas 9.000. Jadi aku nggak pakai kartu waktu itu. Aku lihat dompet, terus aku mau bayar 50.000 satu lembar daripada bingung kembalian kan. Terus aku ngomong sama yang jaga yang itu ajumenimnya, jam simannya. Nah igo aku ngitung yang uang seribuan, akhirnya itu bener-bener pas 9.000. Nah, sangkut pautnya adalah waktu waktu itu hilang, aku ngomong sama dia kan, terus dia tuh masih inget. Iya, emang di dompetnya tuh emang ada uang 50.000 won satu lembar. Terus ya udahlah, waktu itu panik. Terus aku ngomong sama jumonimnya kalau nanen kunjol saram jonah haman oteo, aku bilang gitu. Ya udah jonah haman teo gitu kan. Terus aku dibantu sama dia, jadi fix itu bener-bener hilang. Terus jarak 3 hari atau semingguan gitu ketemu sih gitu. Jadi cepet. Jadi waktu itu aku telepon pihak kantor polisi itu sekitar 1 jam lah. Itu udah nyampe. Polisinya dia difoto, terus lokasinya difoto juga. Terus karena di dalam itu nggak ada CCTV ya, karena itu karena privasi juga, bukan tempat umum juga. Terus ya karena di dalam tuh kan emang namanya sauna pasti gitu kan, ada yang ganti baju atau apa gitu kan, nggak mungkin ada kamera CCTV juga. Nah, fix polisi datang dicek itu emang bener ketemu, dan akhirnya ketemu tapi duitnya hilang jarak seminggu itu tiga jarak 3 hari itu ditelepon sama pihak polisi kalau dompetnya itu kan ketemu. Terus aku disuruh datang di kantor polisi. Untuk kartu-kartu itu untung kartunya nggak hilang. Terus itu ada ATM, terus ada kartu cek logku kerja, terus sama Samsung Samsung Image, Samsung kartu seperti ini hilang. Nah, di dompet ini tuh hilang semua. Nah, karena saking paniknya waktu itu jarak 3 hari ke seminggu kan, nggak ada ATM ya, nggak ada ATM. Terus
Ya untung gini, mungkin bisa jadi inspirasi juga ya, bukan inspirasi sih, cadangan. Jadi untung aku punya punya ATM dua, yang satu itu Bank IBK, yang satu di Bank Wuri. Jadi waktu ATM yang IBK yang di dompet itu hilang, aku masih ada simpenan di Bank Wuri. Bayangin kalau IBK-nya hilang terus nggak ada uang, terus nggak ada uang tunainya, kan hilang otomatis kan, hilang waktu itu. Jadi untuk temen-temen bisa lah pakai dua ATM gitu, yang satu biarin di rumah, ya isilah mungkin 500 ribuan atau berapa buat jaga-jaga, yang satu tuh buat sehari-hari lah gitu, buat jaga-jaga kalau ada yang nggak diinginkan seperti yang terjadi waktu itu ya, sama yang terjadi sama aku, hilang dompet. Bingung kan kalau punya ATM satu, jadi untung ada di Bank Wuri itu masih bisa jalan akunya, masih ini. Waktu itu pun juga untung, nggak tahu kenapa aku tuh bawa dua ATM waktu itu. Jadi Bank IBK-nya ada di dompet, Bank Wurinya waktu itu ada di tas kecil ini. Waktu itu Bank Wurinya itu ada di dompet kecil ini, terus ada di sini, di yang kecil ini. Jadi aku masih aman, masih bisa pulang waktu itu. Terus aku izin nama pegawainya situ, aku mau keluar bentar gitu. Jadi aku mau ambil uang, otomatis kan apa ya? Wah, kalau nggak ada uang sama sekali tuh di situ tuh nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, pokoknya udah chaos banget. Ya untung, masih ada ATM satunya gitu. Jadi aku bisa pulang, aku bisa santai. Terus besoknya itu aku masih kerja. Itu tuh wajib, harusnya kerja sih seharusnya. Ya gitu. Terus akhirnya kan aku telepon nama mandor ya. Mandor kalau aku tuh nggak bisa masuk karena aku harus ngurusin dompet ini dulu. Dompetnya hilang. Terus masa pandemi juga, akhirnya pusingnya itu bukan karena dompet hilang pusing. Tadi karena emang masa pandemi kan emang nggak boleh ngumpul banyak orang waktu itu. Tapi jadi sampai sekarang itu aku udah nggak mau lagi, bukannya nggak mau seterusnya ya, mungkin sampai sampai pandemi virus itu aman. Jadi aku ya mau lantar kalau relaksasi badan gitu, soalnya kan di situ ada pemandian air hangatnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi di ceritaku ya, kalau kalian dompet hilang, kalian bisa buat KTP lagi. Jadi waktu itu aku langsung laporan sama pihak imigrasi. Untung deket sini ya, untuk wilayah Ansan, ada di Damunwa itu, di shelter di atasnya Bu Eko itu lantai 3. Iya lantai 3 lantai 4 itu. Laporan aja, itunya hilang cepet kok, nggak harus diinterview interogasi apapun itu. Yang pasti prosesnya cepet, jarak 3 minggu kalau nggak salah prosesnya di situ, tapi ngambilnya di Gojan. Mungkin itu di cabang kecil, yang pusatnya itu mungkin di Gojan yang lebih gede. Itu tempat pengambilannya. Itu. Ini untuk kalian yang ID card-nya hilang ya. Terus kalau untuk Bank IBK, ATM-nya kan otomatis waktu itu aku harus buat lagi. Itu buat juga prosesnya juga nggak lama kok. Paling 1 mingguan kalau nggak salah. Ya itu cepet, bisa diambil sendiri, bisa diantar. Nah waktu itu aku mintanya diantar, jadi sama bukan petugas sih, lebih ke kurir ya, kayak kayak gitu, tanda tangan juga. Jadi memang harus tatap muka, jadi nggak hanya dimasukin di kotak pos seperti itu. Nah sampai sekarang prosesnya itu masih berlanjut. Jadi intinya gini, dompetnya itu ketemu ya, dompetnya ketemu, tapi salut sama polisi Korea yang masih mengejar pencurinya, gitu kan. Nah, dompet ini tuh ketemunya ada di Wajangsil, ada di toilet waktu itu, bener-bener dibuang. Terus bekasnya itu masih ada, ini masih kayak ada karatan gitu, kayaknya itu masih jarak 1 hari 2 hari, ini tuh karat. Jadi kelihatan banget kalau dompet ini tuh kayak kena air gitu. Itu ada karatnya.
tapi duitnya hilang 50 ribuan satu lembar. Tapi ya nggak apa-apa lah, rezeki masih bisa dicari. Terus waktu itu aku juga nggak mau ambil pusing juga sebenarnya, karena kan untuk kartu-kartunya kan udah ini apa, balik lagi lah istilahnya. ID cardnya aku buat lagi, terus ATM-nya udah buat lagi waktu itu. Nah, balik lagi, disalutnya sama polisi Korea adalah sampai sekarang itu pencurinya itu seolah-olah masih, bukan seolah-olah sih, masih diproses, masih diurus. Aku dapat surat aja 2 kali. Ini seolah-olah itu surat tanggung jawab ya dari pihak kepolisian, kalau itu tuh kasus itu tuh termasuk kasus dan masih terus dicari siapa pencurinya. Ya mungkin berharap nggak bakalan terjadi sama warga yang lain, mungkin seperti itu. Dan isinya adalah seperti ini. Seperti ini nih, kayak kasus gitu nih, Kang Rock Setim. Ini tuh kayak bagi pembagian tim, kasusnya itu masih diurus, diproses sampai sekarang. Aku dapat surat 2 kali kayak pemberitahuan gitu. Jadi dompet ketemu ya sedikit wawancara lah, sedikit ngobrol gitu. Gimana uangnya 50 ribu hilang gitu, nggak apa-apa aku bilang. Nah terus prosesnya itu gratis tanpa dipungut biaya. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut untuk lapor polisi ketika kalian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, yang bersangkutan dengan hukum, seperti itu. Jadi ya pasti kalian yang resmi ya, seperti itu. Ini intinya. Yang seperti ini. Salut sama polisi Korea, tanggung jawabnya salut banget. Thanks polisi Korea. Oke. Nah jadi teman-teman ya, mungkin saja terjadi pada kalian ya, ini tuh apalagi mau musim liburan ya, yang suka main atau apapun itu. Ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, ketika dompet kalian jatuh, jangan panik ya, langsung lapor polisi. Sekali lagi, untuk KTP kalian bisa urus ya, nggak tanpa harus wawancara panjang lebar. Kalian cukup ngisi formulir, dalam jarak waktu 3 minggu KTP balik lagi. ATM pun seperti itu, jarak seminggu juga kalian lapor di perbankannya, di bank, jarak seminggu ATM bisa bisa balik lagi. Jadi jangan panik. Oke guys, sekian videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus tunggu videoku selanjutnya. Oke, see you next time and bye-bye.